Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus Yesus. Apa kabar saudara? Pasti baik-baik saja bukan? Selamat datang di channel Teologi Awam, belajar firman Tuhan tanpa sekat denominasi. Hari ini bacaan firman dari Ibrani 2 ayat 9 sampai 18. Cuaca lagi hujan saudara. Ibrani 2 ayat 9 sampai 18. Mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, terima kasih karunia penyertaan-Mu, berkat-berkat-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan, sampai saat ini kami boleh menikmati hidup dan kehidupan yang telah Engkau anugerahkan pada kami. Sekarang kami membaca firman-Mu, tutup mengus tubuh, jiwa, dan roh kami, tutup mengus alam bawah sadar kami, tutup mengus dalam darah Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Datanglah Roh Kudus, ajar kami firman-Mu yang benar, rema yang benar di dalam firman yang boleh kami baca hari ini. Mengucap syukur Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakan kami membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ibrani pasal 2 ayat 9 sampai dengan 18. Di bawah judul perikop, Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak mau menyebut mereka saudara. Katanya, Aku akan memberikan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang Ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca renungan di renunganharian.net 30 September 2022. Yesus memahami hatimu. Karena Ia sendiri telah menderita ketika dicobai, maka Ia dapat menolong mereka yang sedang dicobai. Bunda Teresa adalah figur ibu yang baik bagi orang-orang yang ada di Kolkata, India. Beliau mengabdikan diri untuk melayani orang-orang yang terpinggirkan, sakit kusta, dan tidak diperhatikan oleh pemerintah setempat. Beliau merasakan sendiri penderitaan mereka, karena memang keseharian Bunda Teresa ada bersama-sama mereka. Beliau merasakan saat mereka terluka, terbuang, dan dikucilkan. Sebagai ibu rohani, beliau memiliki hati seperti Tuhan Yesus, yang mau memahami hati orang-orang yang Ia layani. Teks Ibrani 2 ayat 9-18 ini
menunjukkan kebenaran bahwa Yesus sendiri sebagai manusia juga pernah merasakan kesulitan dalam hidup, karena ia juga sepenuhnya manusia. Ia mengalami maut dan membebaskan mereka dari perhambaan akan ketakutannya oleh sebab maut. Jadi Yesus pun pernah sama-sama merasakan penderitaan manusia. Mengapa demikian? Karena sebagai imam besar, ia berkenan menaruh belas kasihan pada manusia. Saat mengalami hidup yang sukar, jangan pernah khawatir dan takut. Yesus memahami hatimu, karena ia sendiri juga pernah menjadi manusia dan merasakan apa yang kamu rasakan. Mari ungkapkan isi hatimu kepadanya. Dialah Allah yang memahami hidup manusia. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya dekat dengan Dia, supaya saat mengalami masa sukar, kita tetap beroleh kekuatan untuk melewatinya. Bahkan damai sejahtera yang tidak pernah kita dapatkan dalam dunia yang fana ini. Bahkan saat kita jatuh dalam dosa pun akan mengalami penderitaan. Ia juga tetap mau menjadi pendamai, supaya hubungan kita dengan Allah tidak terputus. Bersyukurlah kita punya hidup yang punya Yesus yang memahami hidup kita. Amin. Jadi ayat ini juga yang menjelaskan segala macam pertanyaan yang menyerang kekristenan. Tuhan kok jadi manusia? Ya. Kalau kita sendiri adalah seorang manusia, kita bisa memahami siapa? Sesama manusia. Kita tidak bisa memahami binatang, dalam artian memahami yang sebenar-benarnya, karena kita tidak sama dengan binatang. Kita hanya memahami sisi manusiawi kita yang mungkin binatang itu munculkan, seperti sedih dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak benar-benar memahami binatang-binatang, kecuali mereka yang mungkin mempelajari perilaku binatang. Tetapi kita sebagai manusia, kita tidak perlu belajar untuk memahami manusia yang lain. Sebagai manusia, kita otomatis bisa mengenali, oh dia lagi sedih, oh dia lagi senang. Tidak perlu dipelajari, karena kita sendiri tahu. Karena itu yang kita lakukan jika kita mengalaminya. Itu sebabnya Tuhan menjadi manusia. Karena bagaimanapun manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Jika Allah tidak menjadi manusia, jika Allah tidak membuat firman yang menjadi manusia, tiba-tiba Allah bertunduk, manusia mati semua. Karena kekudusannya tidak bisa diterima oleh kita yang bercacat celah. Panas ini. Sesuatu yang kudus itu akan membumi hanguskan yang tidak kudus. Itu sebabnya Allah tidak ujuk-ujuk datang tanpa menjelma menjadi manusia. Karena itu hanya akan menjadi bencana buat manusia. Dan memang Allah juga membutuhkan pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Logikanya jalan seperti itu. Manusia bisa mengerti manusia yang lain. Bagaimana Tuhan bisa menyelamatkan manusia? Tuhan menjadi manusia untuk bisa merasakan bagaimana manusia itu sedih, senang, kondisi bagaimana lagi dicobai, kondisi bagaimana semuanya. Sebagai manusia, agar menjadi contoh bagaimana cara mengatasinya.
kepada manusia yang lain. Tuhan Yesus saja bisa. Kenapa kita tidak? Mungkin akan sangat sulit dipahami oleh orang-orang yang memang tidak ada niat untuk memahami. Niatnya cuman hal yang tidak baik. Tetapi buat kita yang mencari Tuhan, kita bisa memahami dan tidak mungkin kita tidak terenyuh. Kita punya sahabat aja yang belan-belani datang ke rumah kita. Mungkin sahabat kita itu dari jauh, kota yang berpuluh-puluh kilometer atau ratusan kilometer mendatangi kita untuk menghibur kita di saat kita lagi jatuh, saat kita lagi sedih, untuk ada buat kita sebagai seorang sahabat yang mengasihi kita. Apakah kita nggak terenyuh, berbesmili, tersentuh hati kita? Kalau kita tidak tersentuh dengan apa yang sudah Allah perbuat, mengorbankan anak yang tunggal demi dosa kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita lagi. Suatu hal yang luar biasa, kita tidak tersentuh. Ya, itu sebabnya Tuhan bisa memahami kita. Tuhan Yesus tahu persis apa yang kita alami. Ya, meskipun zaman dulu tidak ada gadget ya. Ya, meskipun zaman dulu, tapi semua dosa itu sama dari zaman dulu sampai sekarang. Cuman variasinya aja yang lebih modern. Dosanya sama, jenisnya sama. Tuhan sudah mengalaminya. Ada yang bertanya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, benar. Seringkali kitalah yang serong. Seringkali seperti orang Israel, bolak-balik serong, bolak-balik menyedihkan hati Bapa. Tetapi yang terjadi adalah apa? Tuhan selalu mengulurkan tangan buat mereka. Setiap saat jika mereka membutuhkan pertolongan. Memang ada yang namanya sebab akibat daripada apa yang kita perbuat. Tetapi pertolongan Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan itu tidak jauh, tidak kemana-mana, tidak di mana-mana. Tuhan itu hanya sejauh doa. Kenapa doa? Karena doa itu gadget canggih yang Tuhan sudah sediakan untuk berkomunikasi dengan kita. Melalui doa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi manusianya sendiri yang takut. Bagaimana ya? Saya masih berdosa, apakah doa saya didengar sama Tuhan? Saya nggak yakin doa saya didengar sama Tuhan. Saya malu sama Tuhan. Seperti itu. Tidak, saudara. Tuhan sudah menyediakan jalan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Lakukanlah. Jangan nunggu kamu suci, jangan nunggu kamu bersih. Bagaimana kita bisa suci, bisa bersih, tanpa Tuhan membersihkan dan menyucikannya? Bingung kan? Bagaimana Tuhan bisa membersihkan dan menyucikannya tanpa kita mendekat padanya? Bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan tanpa kita mulai berdoa? Tanpa kita mulai membaca firman-Nya. Seperti langkah pertama, itu tidak akan pernah sempurna. Tetapi jika kita tidak pernah melangkah,
kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Langkah pertama begitu penting. Peduli amat itu langkah jelek atau apa. Peduli amat kita jatuh bangun. Yang penting kita melakukan langkah pertama. Bagaimana kita melangkah mendekat pada Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan. Bagaimana kita mulai berdoa dengan segala penyesalan dosa kita. Bagaimana kita berdoa dengan hati yang hancur. Bagaimana kita mendekat pada Tuhan dengan segala penyesalan kita. Dan iblis tidak mau itu. Iblis akan mengganggu kita. Tuhan tidak bakal terima doanya orang seperti kamu, banyak dosa, meninggalkan Tuhan demi cinta, demi apa, demi harta. Padahal Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan hanya mau melihat sekarang dan ke depan. Apakah kita mau melangkah mendekat pada Tuhan? Apakah kita mau menyambut uluran tangan Tuhan dan kembali kepadanya? Ingat saudara, Tuhan selalu menunggumu. Tuhan selalu setiap saat mengulurkan tangan untuk menolong saudara. Mengulurkan tangan karena kasihnya besar buat saudara. Kasihnya besar buat saudara. Tuhan hanya menunggu bagaimana reaksi kita. Tuhan tidak pernah memaksa kita. Karena Tuhan ingin, itu adalah reaksi alami yang kita lakukan. Tidak ada paksaan. Kita bukan robot, tapi kita adalah manusia yang memiliki pilihan bebas. Datanglah pada Tuhan saudara. Tuhan selalu menanti Anda untuk menyambut tangannya yang terulur setiap waktu, untuk kembali kepada jalannya, kembali kepada Tuhan. Tuhan menaruh sedikit beban, sedikit bisa dibilang, untuk mengadakan konten doa syafaat. Tidak perlu live karena memang peralatan saya apa adanya. Kalau untuk live tidak muat RAM-nya. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita mulai membantu orang lain di tengah keterbatasan kita. Bagaimana kita mulai mengulurkan tangan untuk membantu orang lain. Kalau kita nggak punya harta, kita nggak punya uang, yang bisa kita lakukan adalah mendoakan, berdoa buat orang lain, menunjukkan kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Karena setiap orang pasti memerlukan yang namanya dukungan doa. Setiap orang pasti yang namanya punya masalah. Tapi seringkali masalah itu jadi besar karena tidak ada yang mendukungnya di dalam menghadapi masalah. Itu yang Tuhan sedang taruh dan merencanakan untuk membuat konten untuk doa syafaat. Apapun caranya. Mungkin cuman dalam bentuk audio karena mungkin durasinya bisa panjang nantinya. Tapi itu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya tidak punya uang. Saya mungkin bisa dibilang miskin. Tapi saya punya satu cara untuk membantu sesama orang lain, yaitu mendoakan. Lah, sampean siapa kok mendoakan orang? Pendeta bukan, pastor bukan,
orang sakti juga bukan. Lah apakah akan ada manfaatnya, akan ada efeknya? Jangan mengecilkan Tuhan. Tuhan mendengar setiap doa. Tetapi Tuhan juga melihat bagaimana doa itu dinaikkan. Apakah dengan kasih kerinduan yang besar? Apakah dengan motivasi yang benar? Tuhan bisa tahu. Tuhan tidak melihat yang berdoa itu pendeta, yang berdoa itu pendeta A, pendeta B. Tidak. Tapi Tuhan melihat hati kita saat kita berdoa. Tuhan juga tidak melihat kondisi kita yang berdosa. Tidak. Tuhan melihat hati kita. Apakah penuh kasih seperti yang Tuhan ajarkan untuk mendoakan orang lain. Dan juga para hamba Tuhan itu menganjurkan, bangkitlah wahai para pendoa-pendoa. Makin banyak orang yang berdoa, makin banyak orang yang saling mendoakan, mujizat Tuhan semakin nyata, kuasa Tuhan semakin nyata, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Tidak perlu menunggu kita kaya, seperti prinsipnya Deddy Corbuzier. Nunggu kaya, iya kalau kita masih hidup. Kalau enggak, sekaranglah waktunya. Gunakan untuk kehormatan kemuliaan Tuhan. Tidak punya harta, tidak punya kemewahan, tidak punya apapun untuk membantu orang lain. Berdoalah. Nantikan konten doa syafaat. Dan juga kalau Anda ingin didoakan, mungkin bisa nulis dari komentar. Nanti akan kita masukkan di dalam pokok-pokok doa. Tapi jangan lupa, jangan hanya minta didoakan, kita juga mendoakan orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Jangan egois, saudara. Itu yang Tuhan ajarkan. Kasih, praktekkan. Kalau kita dijawab doa, puji Tuhan. Orang lain dijawab doa karena kita berdoa, puji Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan merasa puas, lega. Dan kita akan juga bisa makin dekat dengan Tuhan. Saat-saat ini banyak sekali yang namanya saat-saat yang sulit, saat-saat susah. Infonya di Eropa sudah mulai yang namanya kekeringan atau apalah, pangan susah segala macam. Banyak yang panik, khawatir. Tetapi jika kita sibuk berdoa, jika kita sibuk mencari Tuhan, kita tidak akan pernah sibuk mikirin krisis. Kita mikirin orang lain, Tuhan mikirin kita. Bagaimana? Apakah jika Tuhan yang mikirin kita, Tuhan akan mikirin, ya kita kasih yang biasa aja lah? Tidak. Jika Tuhan mikirin kita, Tuhan akan berikan yang terbaik. Itulah jalurnya seperti itu, saudara. Jalur distribusinya seperti itu. Bangkitlah wahai para pendoa-pendoa. Bangkit untuk berdoa. Buat setiap sesama kita. Buat negara, buat bangsa ini, agar kemuliaan Tuhan ditinggikan, agar nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Pujian syukur hormat kemuliaan bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami tentang bahwa Tuhan Yesus memahami hati kami. Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia tidak mungkin tidak memahami apa yang
masalah-masalah yang kami hadapi saat ini, karena Tuhan sudah menghadapinya, sudah pernah merasakannya dan berhasil. Karena itu ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sangat bersuka cita. Kami ada di tangan yang tepat untuk membantu kami. Tidak ada Allah lain yang bisa membantu kami selain daripada Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, yang mengucap syukur. Bapa Matahari di dalam sorga, terima kasih. Bila setiap orang yang sedang berada dalam masalah, bila setiap kami yang sedang menghadapi masalah, kami diingatkan oleh firman-Mu hari ini, bahwa Tuhan Yesus memahami kami, bahwa Tuhan Yesus sudah juga mengalami apa yang kami alami, bahkan lebih besar, bahkan lebih berat. Karena itu tidak salah jika kami meminta tolong pada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang tepat. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Perinduan kami Tuhan, kami akan melakukan hal-hal yang harus kami lakukan. Kami boleh mulai berjalan tanpa harus menunggu jadi kaya, tanpa harus menunggu punya banyak uang. Kami akan berjalan, mulai melangkah dengan doa. Kami akan mulai untuk saling mendoakan. Dari 1-2 orang, 3-4 orang, sampai banyak orang. Kami tidak berniat untuk mendirikan komunitas baru. Kami tidak berniat mendirikan kelompok baru. Tetapi kami berniat untuk membuat tiang doa baru untuk negeri kami. Biar kami disatukan di dalam doa, kami disatukan dengan Tuhan, agar kami sibuk berdoa dan tidak mengingat-ingat krisis yang sudah mulai melanda dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Bapa Matahari di dalam sorga, kami mau berserah. Apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami, kami mengucap syukur. Apapun yang boleh kami alami, kami mengucap syukur. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk menyambut uluran tangan-Mu dan untuk menjadi pengikut Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menserahkan sepanjang hari ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tutup bungkus tubuh, jiwa, dan roh kami. Tutup bungkus alam bawah sadar kami. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara atas waktu dan kebersamaannya. Dan untuk pokok-pokok doa, silakan tulis di komen di bawah. Semua boleh. Kita tidak membeda-bedakan. Semua yang adalah manusia pokoknya. Apapun agama Anda, tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dalam nama yang lain. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan saudara. Biarlah kita akan bertemu kembali esok hari di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih saudara. Sampai jumpa esok hari. Haleluya.